Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati. Kita mungkin ini bukan puasa pertama sekali kita puasa, tidak. Berarti kalau kita ada umur 50 tahun, berarti ini puasa lebih sudah 40 kali kita puasa. Kalau puasa itu kita mulai pada usia 10 tahun, artinya sudah 40 tahun kita berpuasa setiap tahunnya. Kalau ada umur 60 tahun berarti sudah 50 kali berpuasa Ramadan. Sekarang masalahnya kita sudah berpuasa 40 kali, 50 kali, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi artinya apa? Puasa ini sebenarnya untuk apa? Ini sama seperti kita bawa mobil ke bengkel. Setelah keluar dari bengkel masih seperti semula. Ini ada yang beberapa hal yang keliru. Apakah mobil kita yang memang tidak bisa diperbaiki lagi, atau montirnya yang tidak paham tentang mobil kita. Begitu juga manusia ini. Jadi artinya ketika dia berpuasa Ramadan, hampir setiap tahun dia puasa Ramadan. Tapi setelah puasa Ramadan, habis bulan Ramadan, pekan kembali lagi dalam. Mobil setelah keluar dari bengkel lagi dalam. Jadi artinya kan tak ada gunanya. Tidak ada guna mobil kita masukkan ke dalam bengkel. Maka itulah perlunya introspeksi diri. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi artinya tolong introspeksi diri, kata Allah. Apa kesalahan itu pada dirimu, atau kesalahan itu pada ibadah? Ketika kita sholat dan masih berbuat maksiat, itu kesalahan bisa datang dari dua hal. Bisa datang dari kita sendiri, atau datang dari salah kita sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita kembali ke puasa Ramadan. Sebenarnya dari mana kita melihat indikasi kalau kita sudah berhasil berpuasa di bulan Ramadan? Karena hampir setiap tahun kita berpuasa di bulan Ramadan, hasilnya tidak ada. Jadi kita nanam pohon, kita beli pupuk dan lain sebagainya, tapi hasilnya ada. Kan rugi. Tahun depan kita beli lagi pohon, kita pupui dan lain sebagainya, kita siram dan lain sebagainya, tapi hasilnya juga tidak ada. Makanya ketika Allah mengajak di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini iman ini, semua orang itu kebanyakan banyak yang beriman kepada Allah, banyak yang yakin kepada Allah. Maka iman itu di dalam tafsir As-Sa'di, iman itu al-imanu bil qulub. Iman itu dengan hati. Banyak orang yakin kalau salat itu wajib. Banyak orang yakin kalau puasa itu wajib. Banyak orang yakin kalau hari kiamat itu memang akan terjadi. Banyak orang yakin kalau ada surga dan ada neraka. Tetapi dia tidak salat dan tidak puasa. Kita tanya, yakin salat itu wajib? Yakin, tapi dia tidak salat. Yakin puasa itu wajib? Yakin, tapi dia tidak puasa. Maka ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ini ada dua kemungkinan. Ada orang yang yakin terhadap puasa dan dia tidak berpuasa. Satu. Yang kedua, ada orang yakin puasa itu wajib dan dia berpuasa. Bedanya apa? Yang pertama dia beriman tapi tidak beramal saleh. Yang kedua dia beriman dan beramal saleh. Kata amal saleh itu bil jawarih. Amal saleh itu dengan anggota tubuh. Kita dari mana tahu seorang beramal saleh? Ketika dia meyakini puasa itu wajib, dia puasa.
Ketika dia meyakini salat itu wajib, dia salat. Ketika dia yakin zakat itu wajib, dia bayar zakat. Inilah orang beriman dan beramal saleh namanya. Jadi makanya ada orang beriman tidak beramal saleh. Tetapi orang yang beramal saleh sudah tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kan ada tiga level, tiga tingkatan. Kita lihat kita masuk ke level kemana ini? Mudah-mudahan tidak level pertama. Puasa itu yang pertama, ini namanya puasa awam. Puasa awam artinya apa? Dia berpuasa cuma menahan lapar dan haus saja. Kalau puasa menahan lapar dan haus saja, sama saja seperti Yahudi dan Nasrani. Sama saja seperti orang Eropa. Orang non-Muslim, mereka ketika mau operasi harus puasa dulu. Apa bedanya dengan puasa mereka? Inilah puasa awam. Seorang itu terbayang di kepala dia puasa cuma menahan lapar dan haus saja, yang lain tidak. Maka yang terpikir di kepala dia, nyo menu berbuka pun, nyo dan ini sahur apa? Menu berbuka apa? Lain dia tidak dipikirkan yang lain. Yang penting menyokapah menu berbuka, nyekapah dulu. Menyokapah makanan untuk sahur, nyempah dulu. Tapi menyohan apa menu berbukanya karung minum. Karung. Ini menunya apa hari? Worong tadi. Daripada worong tadi. Artinya di kepala dia cuma terpikirkan apa itu untuk berbuka puasa dan untuk makan sahur. Artinya puasanya sia-sia saja. Inilah orang yang dikatakan Rasulullah SAW. Orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Lain tidak dapat ya. Karena apa? Orientasinya cuma itu saja. Yang dipikirkan cuma itu saja. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa output itu tergantung input. Apa yang kita masukkan. Kalau kita tanam padi maka tumbuh padi. Kalau kita tanam mangga maka tumbuh mangga. Kalau kita niat yang memang sudah tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Kalau dari puasa Ramadan ini niat kita memang tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Makanya ketika di bulan Syawal itu menghasilkan bukan orang-orang mutakin. Sehingga ada yang bertanya orang mutakin itu apa sebenarnya? Ya, kalau kita tanya mutakin itu apa? Mutakin itu orang baik-baik. Ya. Tanya lagi mutakin itu apa? Pokoknya mutakin itu setelah keluar dari Ramadan dia melakukan salat dan lain sebagainya. Katanya kelabnya lainnya. Urun geger, urun kasarnya pun baik dia namanya. Yang jelas mutakin. Ya. Artinya apakah masih mutakin itu kan masih umum sekali. Apakah kita sudah mutakin? Kita kan tidak tahu juga. Apakah sudah mutakin? Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Maknanya apa? Kan masih luas juga. La'allakum tattaqun, takwa itu maknanya di sini. Seorang yang bertakwa itu yang mengetahui dia takwa atau tidak adalah pribadi dia sendiri. Tetapi kita akan melihat ayat ini, surah Al-Baqarah 183 ini dari perspektif tasawuf. Jadi ada beberapa tafsir tasawuf. Salah satunya apa? Tafsir Al-Qusairi, tafsir Ibnu Arabi, tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ditambah satu lagi tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memang beliau ini bukan yang senang kepada tasawuf, tidak. Tetapi beberapa tafsir beliau, pemahaman beliau terhadap tafsir itu mendukung tafsir tasawuf. Salah satunya apa? Ketika Allah mengajak orang beriman untuk berpuasa, maka kita ingin lihat indikasinya di mana? Indikasinya di akhir. Indikasinya di akhir. Makanya kalau kita ingin melihat pohon mangga ini pupuknya berhasil nggak kita berikan, kita lihat hasilnya nanti. Mangganya berbuahnya bagus nggak? Hasilnya manis nggak? Kemudian tidak ada hama. Berarti kalau bagus berarti yang kita berikan selama ini berhasil. Ini begitu juga. Kita ingin lihat indikasi kita itu mutakin atau tidak, maka diberikan pemahaman oleh Ibnu Arabi, diberikan pemahaman oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, diberikan pemahaman oleh Imam Al-Qusairi. Jadi beliau mengatakan la'allakum tattaqun, indikasinya apa? La'allakum tardaun. Kalau kita biasanya mendengar nanti mudah-mudahan jadi urut bertakwa, jadi yang takwa, dan yang takwa bagi bahu pokoknya takwa. Ya. Nanti kata takwa. Jadi artinya apa? Biar ini takwa. Bagaimana takwa? Yang jelas takwa. Maka kalau kita melakukan pendekatan tasawuf, kita akan bisa merasai nanti kita sudah dapat takwa atau belum. Maka makna takwa di sini versi tasawuf. Karena kenapa versi tasawuf? Karena ada tafsir yang menafsirkan ayat ini
secara tematik dari segi tasawuf. La'allakum tattaqun itu maknanya la'allakum tardawun. Mudah-mudahan kamu ridha. Ridha itu apa sebenarnya? Ridha kalau bahasa awam, ridha itu menikmati ibadah. Mudah-mudahan kamu bisa menikmati ibadah. Apa menikmati ibadah? Ini istilahnya penikmat ibadah. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa, Ya Ruh Allah, wahai Isa, ridha itu apa sebenarnya? Kenapa kita dituntut untuk ridha kepada Allah? Kenapa sahabat itu radhiyallahu anhu wa radu an? Kenapa mereka digelar radhiyallahu anhu wa radu anhu? Dan Allah ridha juga kepada mereka. Nabi Isa mengatakan begini, kalau kamu ingin mendapatkan level ridha, maka kamu harus selalu tersenyum, kata Nabi Isa alaihissalam. Ketika diberikan diberikan musibah, kamu selalu tersenyum. Kenapa tersenyum ketika diberikan musibah? Karena kita tahu musibah itu berasal dari Allah. Makanya seorang yang ridha terhadap keputusan Allah ketika diberikan sesuatu oleh Allah, dia tersenyum dan menerima. Kenapa? Karena dia tahu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diberikan nikmat, dia juga tersenyum. Kenapa? Karena nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke makna ridha tadi. Jadi ridha itu bukan langsung kita peroleh begitu saja, tidak. Jadi ridha itu kalau istilah kita ini itu pada level paling tinggi sudahnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mencapai tingkatan ridha. Maka bulan Ramadan salah satu momen untuk bisa mencapai tingkatan ridha, untuk bisa menikmati ibadah. Seorang yang ingin jadi dokter spesialis tidak bisa langsung habis tamat S1 jadi dokter spesialis, tidak bisa. Maka apa? Harus ada sekolah ke sana, diuji coba lagi. Setelah berapa tahun kemudian baru jadi dokter spesialis. Ini kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang ridha. Inilah bulan Ramadan. Analoginya bagaimana? Kenapa bulan Ramadan saja bisa mendidik kita menjadi orang ridha? Kenapa tidak bulan yang lain? Dalam konsep Imam Al-Ghazali, jadi kata beliau begini, seorang itu tatkala ingin mencapai ridha dari Allah, maka dia harus membiasakan diri untuk sabar, kemudian ridha. Jadi artinya apa? Puncak dari sabar itu adalah ridha. Puncak daripada sabar beribadah, kita sabar untuk salat jamaah, sabar untuk salat berjamaah. Memang pertama-tama itu berat sekali itu salat berjamaah. Tetapi karena sudah sering melakukan salat jamaah, maka kita akan nikmat terhadap salat berjamaah. Pertama sekali kita membaca Al-Quran memang berat sekali. Tetapi ketika kita sabar untuk membaca Al-Quran terus menerus secara kontinu, maka bacaan Al-Quran akan menjadi nikmat bagi kita. Jadi artinya apa? Kita di bulan suci Ramadan, kita tidak sadar kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini supaya kita sabar, urubun tabar. Maka ketika pertama masuk bulan suci Ramadan, puasa pertama itu berat sekali. Puasa kedua juga berat. Puasa ketiga sudah agak ringan sedikit. Terakhir ringan. Bahkan makin terakhir, makin ringan dengan hanai kuat hali. Karena keringan hanai kuat hali. Ya, jadi sudah ringan sekali hanai kuat hali. Jadi artinya apa? Maksud ringan di sini sudah terbiasa dan nikmat dia berpuasa. Hari pertama masuk bulan Ramadan memang berat baca Al-Quran. Makanya tidak kita pungkiri, ada orang tidak pernah baca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Ada orang yang tidak pernah bersedekah di luar bulan Ramadan. Tapi ketika sampai bulan Ramadan, siapapun dia, sebejat apapun dia, dulu tidak pernah salat, tidak pernah ibadah, tidak pernah baca Al-Quran, ketika sampai bulan Ramadan, Quran cukup lega kaki belah Quran ya. Walaupun tak baca satu ayat dua ayat selama bulan Ramadan. Yang jelas dia ada membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita tidak pungkiri juga. Bulan Ramadan menuntut kita, mendidik kita untuk bisa menjadi orang ridha. Semua tergantung kepada kita sekarang. Kita mau atau tidak. Banyak orang yang tidak mau diatur. Sehingga hari pertama saja dia, hari kedua, hari ketiga, hari kedua, hadli baca Quran. Hadli tarawih. Artinya apa? Tidak ada nikmat ibadah itu sama dia. Makanya tergantung pada pribadi kita. Allah sudah memberikan momen bulan suci Ramadan ini supaya kita itu bersabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berpuasa Ramadan, tetap berbuat kebaikan, tetap bersedekah di bulan suci Ramadan. Artinya setelah habis bulan Ramadan nanti la'allakum tattaqun, kalian menikmati ibadah. Kenapa? Karena sudah terbiasa beribadah.
sudah terbiasa bersedekah. Jadi makanya kalau kita ingin lihat indikasinya apa, puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang riba dan menjadi orang yang bertakwa. Baca Al-Quran sudah nikmat sama kita. Kalau kita baca Al-Quran nanti setelah bulan Ramadan, nikmat bagi kita, berarti sudah berhasil pendidikan bulan suci Ramadan. Kalau bersedekah itu nikmat bagi kita, kalau tidak bersedekah pusing kita, maka pendidikan bulan suci Ramadan itu sudah berhasil mendidik seseorang menjadi orang penikmat ibadah, penikmat baca Al-Quran. Maka puasa begitu juga. Karena kita sudah terbiasa dengan puasa 30 hari atau 29 hari atau 24 hari di bulan Ramadan. Ketika habis bulan Ramadan kita mau puasa tidak ada masalah lagi. Kenapa? Karena kita sudah dididik selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Ada apa namanya? Ini mungkin sudah pernah saya ceritakan juga di sini. Artinya apa? Ada seorang ini datuk Malaysia di Malaysia. Jadi beliau itu senang kepada penghafal Al-Quran. Karena beliau senang kepada penghafal Al-Quran, beliau selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak penghafal Al-Quran. Tetapi sayangnya, anaknya sebagai pembalap. Dia menginginkan anaknya sebagai penghafal Al-Quran, tidak bisa. Anaknya pembalap. Setiap hari minta duit sama ayah. Anak duit, mau apa? Pokoknya mau balap-balap ya. Mau balap-balap, menghabiskan duit dan poya-poya, dan kemudian kembali lagi. Seperti itu terus. Akhirnya dia sendiri gimana caranya? Dia senang sama orang menghafal Al-Quran, tapi anaknya tidak menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Dia membuat anaknya seperti mendidik di bulan suci Ramadan. Dia ambilnya Al-Quran, dia letakkan di setiap halaman itu 10 uang Malaysia apa namanya? Ringgit ya, 10 ringgit sampai habis. Jadi dia berpesan kepada anaknya, nah kalau mau duit, kamu kalau bisa baca 1 lembar ini, ambil 10 ringgit untuk kamu. Besok pokoknya ini lagi ambil 10 ringgit untuk kamu. Apa kata anaknya? Wah, mudah sekali dapat duit itu. Dia tidak tahu kalau sedang dididik oleh ayahnya untuk menjadi orang riba. Ketika hari pertama dia baca Al-Quran 1 lembar. Wah, kalau ini saya mau lagi, dia baca lagi. Akhirnya dia ambil. Ada 1 hari 2 lembar, maka dia ambil 4 ringgit karena 2 lembar ke belakang ini. Dia ambil 40 ringgit. Besok begitu lagi 40 ringgit. Besok lebih lagi pada itu lagi. Setelah dia tidak sadar, rupanya yang kesabaran dia itu muncul sendiri, ridha dalam hati dia. Sehingga ketika itu apa? Setelah dia ambil duit, kemudian dia menangis sendiri. Apa kata dia? Dia sudah mulai ridha, baca Al-Quran. Kalau saya baca Al-Quran demi duit ini, berarti rugilah saya, katanya. Akhirnya apa? Duit itu dikembalikan pada orang tua. Saya tidak butuh duit ini. Saya mau menjadi penghafal Quran, katanya. Di mana anak menghafal Quran? Saya mau hafal Quran. Yang jelas saya mau hafal Quran. Akhirnya orang tuanya menghubungi salah seorang teman saya di Aceh. Ketika itu diletakkan di sebuah pondok pesantren. Kemudian teman saya menunjukkan saya, itu anaknya ini. Itu anaknya dulu pembalap dia. Kemudian sekarang ini sudah ingin hafal Quran. Akhirnya pas setiap hari dia baca. Itu sudah ridha ya. Ridha sudah ada dalam hati dia. Kemudian datang orang tua dari Malaysia. Nah, kita pulang lagi. Sudah lama sekali. Tak mau saya. Sebelum 30 juz saya hafal Quran, saya nak mau pulang. Ini yang kita uji, yang kita hanya. Yang susah orang tuanya, bukan dia yang susah. Akhirnya apa? Nak, kita pulang saja. Akhirnya apa? Kami nasihati dia, nak, kalau sudah 15 juz sudah boleh pulang. Nak mau, saya sebelum 30 juz saya tidak mau pulang. Intinya apa? Bulan suci Ramadan membiasakan kita setiap hari puasa. Ini sebenarnya untuk mendidik pribadi kita sendiri. Jadi artinya apa? Kita ingin mencari jati diri kita sendiri. Jadi artinya inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Seorang itu tatkala ingin mengenal Allah, ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama apa? Ini namanya ma'rifah taklidi. Dia ikut-ikutan orang lain. Makanya anak kita itu ketika kita suruh salat, nak salat nak ya, dia salat ya. Ini ada beberapa kemungkinan nih. Kalau kita tanya, nak kenapa salat? Lihat teman-teman salat, saya salat juga. Ya. Atau kita tanya, nak kenapa salat? Menyuruh anak yang ditepuk liyahi, awi beriyahi. Dia salat karena takut sama awi. Dia salat karena ikut-ikut sama temannya. Ini nak apa? Biarin saja. Dia hakikat salat belum dapat lagi sama dia. Dia belum tahu lagi salat itu apa. Dia belum tahu lagi puasa itu apa. Akhirnya apa? Apa yang disuruh dia lakukan. Ini pada level-level pertama. Artinya apa? Seorang ingin mengenal Allah, dia ingin dekat dengan Allah melalui ikut-ikutan orang lain. Ketika orang lain berpuasa, dia puasa juga. Ketika orang lain salat, dia salat juga. Ketika orang lain bersedekah, dia bersedekah juga.
Orang lain berbuat kebaikan, dia berbuat kebaikan juga. Itu tidak apa-apa, biarin saja. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ini namanya ma'rifah tahqiq namanya. Ma'rifah tahqiq, seorang sudah menggunakan akalnya untuk berpikir. Ini sebenarnya salat itu untuk apa? Kalau saya salat cuma masuk ke masjid, ambil wudhu, assalamualaikum, kemudian keluar, ya habis waktu saja. Habis waktu ya, kan habis waktu. Kalau kita puasa tidak tahu hakikat puasa, ya rugilah kita. Menahan lapar begitu, untuk siapa kita nahan lapar? Makanya pada posisi yang kedua, seorang sudah mulai berpikir, untuk apa saya salat? Rupanya untuk ketenangan jiwa. Rupanya semua kembali kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan semua kembali kepada kita. Kita berbuat baik, ketenangan jiwa itu kembali kepada kita sendiri. Ya. Kemudian seorang bertanya lagi, untuk apa saya hidup sebenarnya? Ya, kamu boleh pikir, untuk apa dia hidup? Kalau hidup itu cuma mengumpulkan harta sebanyak mungkin, kemudian saya mati, saya meninggal dunia, rugilah hidup saya. Kan rugi itu. Sudah habis waktu kita, ini kan waktu 20 tahun kita cari harta, tiba-tiba kita meninggal dunia, rugilah kita. Maka ketika itu otaknya sudah mulai berpikir, berarti itu apa hidup itu? Ya, dia sudah mulai berpikir, apakah kehidupan cuma ini saja? Apakah saya tidak mati-mati? Apakah tidak dibangkitkan lagi dari kubur? Ketika seorang sudah berpikir seperti ini otaknya sudah membantu hatinya. Untuk apa? Supaya dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia lebih mengenal hakikat salat itu untuk apa sebenarnya. Akhirnya apa? Dia mencari literatur, kitab-kitab, mencari bacaan-bacaan. Salat itu untuk apa sebenarnya? Ada apa dengan salat? Kenapa Allah menyuruh kita salat? Apabila salat sudah benar, maka lain sudah benar semuanya. Ada apa dengan salat? Maka dia ingin berkenalan dengan salat. Dia beli buku-buku tentang salat. Dia beli buku tentang tuntunan salat. Dia beli buku tentang kewajiban salat. Ada apa sebenarnya di balik salat itu? Maka setelah itu otak dia ini terus main. Dan setelah itu apa? Otak ini membantu hati dia untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia bayar zakat. Untuk apa saya bayar zakat sebenarnya? Maka setelah itu terungkap, rupanya dengan bayar zakat hati kita bisa bersih rupanya. Ya. Karena ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hati saya kok kotor sekali ya Rasulullah. Cukup kotor dulu ya Rasulullah. Apapun yang masuk kemari mempal ya Rasulullah, mental ya Rasulullah. Kebaikan-kebaikan nak masuk lagi ke kepala saya ya Rasulullah. Ini bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah pesannya simpel sekali. Kamu pergi ke anak yatim, main-main sama anak yatim. Kamu kamu santuni anak yatim, itu saja. Dia santuni anak yatim. Dia berpikir juga apa hubungannya menyantuni anak yatim dengan hati saya keras begini. Hati saya keras sekali. Apa hubungannya? Akhirnya apa? Dia lakukan apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia santuni anak yatim, dia duduk dengan anak yatim. Setelah sebulan kemudian dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kenapa hati saya lembut sekali ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita sendiri. Kalau kita berbuat kebaikan untuk orang lain, kan kita tidak tahu ketika kita berdoa kepada Allah, kemungkinan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Gara-gara apa? Maksiat yang kita lakukan. Salah satu anggota tubuh kita mungkin yang fasilitas yang diberikan oleh Allah mungkin kita peroleh dari yang haram. Baju kita peroleh dari yang haram. Maka ketika berdoa tidak diterima doa kita oleh Allah. Dengan kita menyantuni anak yatim, kita bantu orang lain, kemungkinan besar doa kita itu bisa muncul dari anak-anak yatim yang kita bantu ini, atau muncul dari orang-orang yang kita bantu selain anak yatim. Orang lain ketika melihat kita saja sudah senang, rumah itu punya ada panjangmu ya Allah, ada berkahmu ya Allah, berkah rezeki ya Allah. Itu baru dilihat saja oleh orang lain. Orang lain yang kita selalu membantu dia. Tetapi kalau orang kering dilihat saja oleh rumah kayak dalam punya, apakah mesti gini? Ya, cukup kering dulu. Artinya apa? Doa orang lain itu. Makanya mungkin daripada doa-doa anak-anak yatim ini, semua kan kembali kepada kita. Kalau kita berinfak dan bersedekah, kita mewakafkan sesuatu, kita wakafkan sajadah, wakafkan ini sumur dan lain sebagainya. Kebaikan itu untuk kita juga sendiri. Orang lain mengambil manfaat dari sumur kita. Kebaikan-kebaikan juga masuk ke dalam dalam catatan-catatan kita. Inilah yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, bima qaddama wa akhar. Amal ibadah manusia itu qaddama wa akhara. Qaddama itu apa? Apa yang sudah dia lakukan. Wa akhara, ini kalau qaddama itu sebelum mati dia. Akhara setelah dia mati. Bagaimana kita memahami? Ada amal ibadah sebelum mati dan ada amal ibadah setelah mati. Amal ibadah sebelum mati itu yang kita lakukan di dunia ini.
kita salah, kita berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Ini amal sebelum kita mati. Amal setelah mati itu 3 hal. Sedekah jariah. Jadi kita membantu orang lain, kita beli sajadah, 1 sajadah. Orang lain salah di sajadah kita. Atau kita beli sanyu untuk masjid. Air ini selalu menarik air sumur. Orang lain berwudu dengan itu. Ketika kita meninggal dunia, pahala terus mengalir ke kita, terus mengalir. Kan untung namanya. Sudah, sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagaimana? Artinya kita memberitahukan orang lain, ini cara berwudu yang benar begini, cara baca Al-Quran yang benar begini, cara baca Fatihah yang benar begini. Kita mengajari orang lain. Orang lain itu mengamalkan apa yang kita ajarkan. Setelah itu dia mengajarkan lagi orang lain. Ilmu ini tidak akan pernah putus-putusnya, dan pahala ini juga tidak akan pernah putus-putusnya kepada kita. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan dia, dan dia mengajarkan lagi orang lain. Kalau kita mengatakan begini, oh saya tidak punya ilmu yang banyak mengajarkan orang lain, ajarkan anak kandung kita. Anak kandung dapur umum. Ajarkan anak kandung bagaimana salat. Ajarkan anak kandung kita sendiri bagaimana baca Al-Quran. Ini jangan kita suruh ajarkan sama orang lain. Ini kita ajarkan sama orang lain, pahala untuk orang lain. Kita cuma dapat pahala apa? Dapat pahala mengarahkan anak untuk bisa belajar Al-Quran. Maka anak itu ketika dia sudah dewasa, dia teringat kepada gurunya ketika mengajarkan abatata. Itu dia teringat. Bukan guru hafalan Qurannya, tidak. Dulu ayah saya mengajarkan saya A. Dulu ayah saya mengajarkan saya ba. Walaupun yang ayah dan ibunya cuma tahu abata sama kan. Menyuai kampung guru hanya ya cik bacaannya yang dibaca itu. Tetapi dia abata bisa apa? Abatata bisa. Terakhir apa? Wassalam kabe anali. Itu dia tahu. Itu saja ajarkan kepada anak. Inilah ilmu yuntafa'u. Yang ketiga, awaladin salihin yad'una, atau seorang anak saleh yang terus berdoa kepada orang tuanya. Kita kan sudah pernah membahas juga. Di dalam tafsir Sya'rawi diungkapkan oleh Imam Sya'rawi, ada seorang pemuda ketika dia mau meninggal dunia dia resah. Resah kenapa? Karena ada dosa-dosa yang dilakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini dalam tanda kutip jangan salah. Bukan dosa besar tidak, bukan dosa syirik tidak. Tapi dosa itu walaupun kecil-kecil, kalau makin banyak kita lakukan makin besar, dosanya besar. Jadi waktu itu ketika dia meninggal dunia, itu di dalam tafsir Sya'rawi, beliau ungkapkan di sini. Kemudian setelah itu dia dibangkitkan di padang mahsyar. Dia melihat dosanya tidak ada lagi. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, ya Allah mana dosa saya kok tidak ada lagi? Dulu padahal dosa saya banyak sekali. Bahkan saya takut dosa itu bisa berkembang lagi ya Allah. Tapi ini memang tidak ada sama sekali. Apa kata Allah kepada pemuda ini? Kamu tahu kan? Kamu punya anak yang saleh. Kamu didik dia dari kecil. Ketika dia sudah dewasa, dia berdoa kepadamu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap hari dia berdoa untuk ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mengasihi aku. Saya tidak tega kata Allah. Anak kandungmu mendoakan kamu supaya diampuni dosamu. Dan tidak tega saya kalau saya tidak ampuni dosamu. Maka hari ini saya ampuni dosamu, besok saya ampuni lagi dosamu. Akhirnya apa? Setiap hari dosamu berkurang. Gara-gara apa? Doa anakmu. Ini sudah tidak sedekah jariah pun tidak ada, ilmu yang bermanfaat pun tidak ada, anak yang saleh pun tidak ada. Bagaimana bisa menolong kita? Bagaimana bisa qaddama wa akhar? Makanya kalau orang yang tidak punya tiga-tiga ini, dia punyanya apa? Punyanya amal yang sudah dia lakukan itu saja. Kalau umurnya 60 tahun, berarti dalam rentan waktu 60 tahun dia bekerja, dia berbuat, dia beramal dan beribadah, itu saja yang dia dapat. Dia tidak pernah dia dapat. Kenapa? Anak saleh tidak ada, sedekah jariah tidak dia lakukan, dan ilmu yang bermanfaat tidak ada. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke makna ridha tadi. Jadi artinya kita itu dididik di bulan suci Ramadan. Kita terima saja, jalani saja. Disuruh puasa terus. Jadi berproteh. Bukan berarti dimuliakan ni Allah. Boleh enggak selang-selang? Peronyo puasa lagi puasa Nabi Daud. Berproteh. Namanya saja puasa Ramadan. Memang panas kita di bulan Ramadan. Karena secara filosofinya itu Ramadan itu ada dua makna. Makna yang pertama itu ramda. Ramda itu apa? Panas. Artinya makna hakikinya, makna hakikat makna ramda itu panas. Artinya musimnya musim panas. Satu. Yang kedua, Ramadan itu berarti apa? Membakar dosa manusia dengan latihan-latihan setiap hari.
Dengan latihan setiap hari, mendidik jiwa ini supaya kita ini mengenal karakter kita, supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri dengan puasa Ramadan ini. Ini training kan namanya. Seorang yang sudah seperti lewat pegawai negeri, ya, namanya kan masih CPNS. Kemudian kan ada training dulu, di training ada selama sebulan dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya dia terbiasa dengan kinerjanya nanti ketika dia di kantor. Ini begitu juga. Kita di training supaya setelah bulan Ramadan kita terbiasa baca Al-Quran, terbiasa salat jamaah, terbiasa kita bersedekah, terbiasa berbuat baik. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tapi juga memang ada masalah-masalah nanti. Masalahnya bagaimana? Nanti kan ada digoda oleh setan dan lain sebagainya. Nanti ada yang bertanya lagi nanti. Di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, ya kenapa masih banyak orang berbuat maksiat? Setan mana lagi? Ya, setan kan sudah dibelenggu. Maka ada hadis tentang pembelengguan setan itu dimaknai dengan dua makna. Setan ketika mau berakhirnya bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan, dia takutnya luar biasa. Kenapa? Langit pertama sampai langit ketujuh itu terbuka. Kenapa terbuka? Linuzulil malaikat. Malaikat turun dan membelenggu setan. Kalimat belenggu di sini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, setan itu betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Aktivitas dia tidak ada di bulan Ramadan. Pertanyaannya, sekarang yang beraksi di bulan Ramadan itu siapa sebenarnya? Kok masih ada pencuri? Kok masih ada orang tidak khusyuk dalam ibadah salatnya? Kok masih ada orang berbuat maksiat? Itu siapa sebenarnya? Itulah murid-murid setan yang sudah dibekali oleh setan selama 11 bulan. Artinya apa? Setan kalau cuma dibelenggu 1 bulan saja biasa, tidak apa-apa kata setan. Murid itu cukup jaya murid itu. Sudah saya didik dia selama 11 bulan. Artinya kalau saya cuma diikat 1 bulan saja tidak apa-apa, ada buku. Ya, jadi makanya jangan selalu salahkan setan kita. Jangan selalu salahkan setan. Sayang setan, sudah dulu sudah kita salahkan setan. Bahkan anak khusyuk ibadah setan namanya. Kenapa tidak begini setan? Yang menyuruh setan roh kalian itu nak katanya. Dulu tapi ini. Jangan dulu saya. Bahkan dirimu sendiri setan bukan setan. Kamu sendiri yang setan. Jadi jangan dulu saya. Setan itu kan terbatas, dia menggoda manusia. Ketika manusia dekat dengan Allah, dia akan jauh dengan manusia. Dia takut juga kepada manusia. Dia kata balik dia setan. Sebenarnya setan yang takut kepada manusia. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam Allah. Makna yang kedua, setan yang dibelenggu itu apa maknanya? Ini makna majazi. Arti makna majazi, setan itu dibelenggu kekuasaannya dibelenggu oleh Allah. Dia masih di bulan Ramadan ini. Kalau dulu dia bisa menggoda manusia 100%, di bulan Ramadan kekuasaan dia menggoda manusia 100% diperkecil oleh Allah, diminimalisir oleh Allah, sehingga menjadi cuma 10% saja. Maka karena 10% saja kita baca Quran enak sekali. Habis subuh baca Quran, kemudian habis masuk kantor baca Quran, kemudian kita salat lagi, enak, semua enak ibadah kita lakukan. Kenapa? Kekuasaan setan sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ingin melihat lagi setan itu bagaimana kekuasaan setan, lihat di bulan Syawal. Ketika masuk 1 Syawal, ya kamu mulai liar lagi nih. Kekuasaan dia diberikan 100%. Tetapi kalau manusia itu sudah penikmat ibadah, yang hanapu yang koda di setan. Kenapa? Karena dia sudah menikmati ibadah. Seorang kalau sudah penikmat ibadah, itu digoda dengan apapun juga hanya hana-hana mumpani. Kenapa? Sama seperti orang penikmat maksiat. Orang yang menikmati maksiat, dia sudah nikmat dengan maksiat. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan maksiat, terbiasa, akhirnya menjadi penikmat maksiat. Seorang yang menjadi penikmat korupsi punya orang lain. Kenapa? Karena dari dulu dia sudah terbiasa dengan korupsi. Akhirnya korupsi itu nikmat bagi dia. Yang hendak pun dia ceramah orang. Kenapa? Dia sudah rela dengan korupsi. Dia sudah menikmati korupsi. Dia sudah menikmati maksiat. Jadi makanya sekarang kita manfaatkanlah bulan suci Ramadan untuk supaya menjadi la'allakum tattaqun, penikmat ibadah. Kalau ingin jadi penikmat ibadah, kita bersedia untuk terus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan tanya-tanya, kenapa salat itu 2 rakaat salat subuh? Boleh enggak salat subuh 1 rakaat? Kenapa salat masjid 5 waktu? Pekan hana jamaah aja titi uro jamaah tepi-tepi ada jamaah. Dan yang kali jamaah unduh 5 kali jamaah. Kenapa tidak boleh? Allah ingin mendidik kita secara sistematis, terutama melalui salat. Karena melalui salat tidak berhasil juga, ya. Karena ada tenggang waktunya, Maghrib ke Isya,
Isya ke subuh, subuh ke kan tengah waktu. Akhirnya di bulan suci Ramadan ini dididik kita juga secara sistematis untuk apa? Supaya kita menjadi penikmat ibadah. Ini tergantung kepada kita. Karena nanti setelah bulan suci Ramadan itu ada dua model orang. Ada yang menikmati ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan ini. Akhirnya apa? Baca Quran sudah ringan bagi dia. Beribadah itu sudah enak bagi dia. Ada juga tipe yang kedua. Tipe yang kedua bagaimana? Salat itu sebagai seremonial saja. Sehingga ketika masuk bulan Syawal, pekat tetap kembali lagi. Ya. Jadi akhlak-akhlak dia dulu kembali lagi seperti semula. Artinya apa? Dia tidak menikmati ibadah itu. Kenapa dia salat? Karena melihat orang lain. Kenapa dia puasa? Karena melihat orang lain. Ya. Jadi makanya seorang yang sudah menggunakan akalnya itu terus berpikir, maka dia berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya itu petunjuk. Arti petunjuk apa? Berikan saya jalan supaya saya bisa lebih mengenal Engkau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah seperti ini, pada level yang kedua, insya Allah kita akan dapat level yang ketiga. Namanya apa? Hakikat ma'rifah. Inilah yang dikatakan hakikat ma'rifah dengan la'allakum tattaqun. Dengan kita berpuasa, tiap hari berpuasa, usahakan jangan pernah bolong kecuali ada beberapa hal. Kalau nanti sakit dan lain sebagainya. Usahakan jangan pernah tinggal salat. Karena kita secara tidak sengaja ini kita sedang dididik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mengetahui hakikat ma'rifah. Maka ketika pada akhirnya mudah-mudahan kita menikmati ibadah. Kita itu ridha dengan keputusan Allah. Kita ridha dengan apa yang kita lakukan. Kita ridha dengan bersedekah. Inilah namanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu ridha terhadap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kalian itu menikmati ibadah apa yang kalian lakukan. Mudah-mudahan kalian itu mendapat hakikat ma'rifah. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seorang itu yang mencari keberadaanku kata Allah, ingin mencari hakikat makrifah kata Allah, akan aku berikan kepada dia. Jadi berbagai cara dia baca buku, untuk ini, untuk apa salat, untuk apa ibadah, untuk apa ini, untuk apa puasa. Dia cari semua dalam literatur. Dia belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis. Dia cari ulama-ulama, dia dekati para ulama. Untuk apa belajar? Dia dekati para tasawuf, para sufi, ahli sufi. Untuk apa saya ini baca Al-Quran? Untuk apa saya begini? Untuk apa saya begini? Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis itu, semua kebaikan yang kalian lakukan kata Allah, semua kembalinya kepada kalian. Berarti tidak ada rugi kita. Tidak ada rugi orang yang bersedekah. Sedekah itu kembali untuk dia juga, untuk kebaikan dia juga. Tidak ada rugi kita salat. Salat itu untuk apa? Kebaikan yang mengirim pada kita juga. Artinya apa? Dengan seorang salat, seorang akan bisa tenang jiwanya dengan salat. Maka kalau ada orang yang tidak tenang jiwanya dalam hidupnya, berarti salatnya tidak beres lagi. Tapi orang yang salatnya beres, tidak mungkin dia tidak tenang jiwanya. Tidak mungkin dia gundah jiwanya. Kalau ada orang gundah jiwanya, maka Rasulullah mengatakan ambil wudu dan salat sunnahlah kamu 2 rakaat. Ibu sekian. Bukan jawab lagi. Bukan jawab. Anak tersangka ke bawah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya, itu silakan. Kita ada Ustaz yang bisa duduk. Ya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.